Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala, sering kita menyebutnya segala sesuatu yang terjadi di masa lalu itu dengan inner child gitu. Nah, inner child itu kan ada dua ya, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang negatif itu nanti bisa jadi menjadi hutang pengasuhan. Tetapi hutang pengasuhan itu bisa jadi ada hutang pengasuhan yang tidak terlalu berakibat berat menjadi trauma bagi anak itu ketika dia besar. Tapi ada hutang pengasuhannya itu akan menjadi trauma bagi anaknya. Itu yang kita sebut dengan luka pengasuhan. Nah, dua-duanya ini memang harus dibayar. Ya, mudah-mudahan yang Allah sering kita melihat, tadi saya menyebutkan, sering kita melihat bahwa atau kita merasakannya, atau saya merasakannya, ketika kita sudah besar, gitu ya, yang muncul itu adalah luka pengasuhan, yang muncul itu adalah hutang pengasuhan. Kita berinteraksi dengan anak kita, dengan pasangan kita, dengan orang lain, yang muncul itu adalah hutangnya, gitu ya. Nah, tadi saya menyebutkan contohnya, suka marah, gampang ngeles dan lain-lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang paling utama itu adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling pertama itu husnuzon kepada Allah. Kita redho dan kita terima semuanya ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmah di balik ini insyaallah. Yang kedua, ayah dan bunda yang milik Subhanahu wa taala adalah kita berhusnuzon kepada pasangan kita, gitu ya. Kita berkeyakinan kepada pasangan kita bahwa pasangan kita ini adalah orang yang Allah pilih untuk menemani kita membayar hutang pengasuhan atau membasuh luka pengasuhan kita. Nah, kita berhusnuzon bahwa hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Itu adalah pasangan kita ini, gitu ya. Jadi artinya ayah dan bunda, kalau kita ingin membayar hutang pengasuhan kita yang terjadi di diri kita atau membayar luka pengasuhan, membasuh luka pengasuhan kita, kita memang harus menjalin hubungan dengan pasangan kita. Karena membayar hutang, membasuh luka pengasuhan itu pekerjaan yang sangat luar biasa beratnya. Nggak bisa kita lakukan sendiri. Kita susah untuk memperbaiki diri kita, karena apa? Karena semua utang pengasuhan itu internalize dalam diri kita. Susah kita melihat diri kita sendiri. Nah, otomatis kita membutuhkan pasangan kita. Jadi kalau begitu, ayah dan bunda, yang kedua yang harus kita lakukan adalah berbaik-baik dengan pasangan kita, karena pasangan kita adalah orang yang terbaik dalam membayar utang pengasuhan. Dan yang ketiga itu adalah teknisnya. Utang pengasuhan itu, ayah dan bunda, memang caranya adalah jangan terlalu banyak ceramah. Misalnya begini, kalau suami bunda, contohnya gitu ya, suami bunda itu orangnya bukan pejuang, tapi pecundang gitu ya. Maksudnya dalam tanda petik pecundangnya gitu ya. Nggak punya nyali gitu, apa-apa ya bunda deh, bunda gitu. Ayah mah ikut aja gitu ya. Atau leletnya luar biasa gitu ya. Atau fight-nya kurang gitu ya. Terutama di pandemi ini nih terlihat gitu. Si bunda bilang, "Ya gimana ya?" gitu. "Ini gimana nih, uang gimana?" gitu ya. Si ayahnya bilang, "Ya udahlah, Dek, redo aja." Ya redo mah redo gitu ya. Tapi ayah fight dong gitu. Dia nggak fight-fight juga gitu. Atau bilang nggak ada nyalinya, ayah bergerak kayak gitu ya. Nggak muncul gitu. Nah, ini mungkin utang pengasuhannya. Nah, kalau bunda mau cara membayar utang pengasuhan ayah ini, bunda jangan ceramahin. Karena kalau diceramahin, nanti akan menambah hutang pengasuhannya. Caranya gimana, Bun? Adalah hands on. Caranya, bunda bilangin, kalau bunda pengen suami bunda tuh fight, bunda bilang gini, ya beras sudah nggak ada. Pasti jawabannya, bunda udah bilang nih, karena utang pengasuhannya akan bilang, ya gimana ya bun, bunda bisa nggak apa kayak gitu, ayah ikutnya berdoa deh gitu ya, bunda bisa nggak? Pasti jawaban itu karena apa? Karena memang kepribadian syaksiahnya memang adalah orang yang fight, bukan fight. Nah, apa yang harus bunda lakukan? Bunda jangan ceramahin, gitu ya. Tapi bunda harus hands on. Bunda bilang, ya untuk kali ini yang bertanggung jawab ayah, aku nemenin. Ayah mau hutang sama siapa, aku anterin deh. Nah, gitu loh, Bun, gitu ya. Jadi kurangi, Bun. Yang paling penting dalam membayar hutang itu adalah talk less do more. Misalnya gini, contohnya, ini terjadi sama saya nih, Bun. Saya sama istri saya bilang, "Bang, kok abang itu nggak punya nyali ya?" Misalnya contohnya nyebrang. Dulu saya nyebrang, kalau saya anak-anak dan istri itu nyebrang lamanya luar biasa. Karena saya pikir masih banyak angkot nih, ntar aja nyebrangnya, ntar gitu. Setengah jam nggak nyebrang-nyebrang gitu. Sampai istri saya pegel, dan itu ternyata pegelnya udah bertahun-tahun. Nah, ada satu saat dia bilang saya harus membayar utang suami saya. Apa yang beliau lakukan? Nggak bilang lagi, "Ya, ayo nyebrang ya, nyebrang," gitu. Nggak lagi, gitu. Karena setiap saya bilang gitu, "Nyebrang ya," kata istri saya, "Ya entar, angkotnya masih banyak." Istri saya pegang tangan saya, gitu. Pegang tangan saya, ini hands on. Dia bilang, "Kami, anak-anakmu dengan istrimu ini tidak akan pernah nyebrang sebelum kaki pertamamu langkah itu dari langkahmu ayah," gitu.
Dan itu memang didorong. Jadi kaki istri saya itu mendorong kaki kanan saya ke depan. Itu hands on, ayah. Mohon maaf ya, ini jangan dicontoh ya. Maksudnya kalau dicontoh, lihat dulu situasi emosinya si suami gitu. Itu memang harus hands on. Karena apa ya? Karena itu sudah internalize dalam diri kita. Kadang-kadang kita gitu ayah ya, di dalam kita bekerja gitu, di kantor gitu ya. Pasti itu utang pengasuhan tuh muncul ya. Misalnya, kenal nggak sama Irwan? Gitu. Mungkin kalau nggak ada kita, teman-teman kita ada bilang, oh, yang suka musul, tanggung jawab nggak pernah. Gitu. Itu utang pengasuhan tuh ya. Itu ini kita. Irwan yang mana? Oh, Irwan. Yang giliran rame-rame, dia ngikut. Yang giliran kalau kita susah, dia susah munculnya. Gitu. Itu kita. Itu utang pengasuhan. Nah, caranya, ayah bunda, kalau menurut ilmunya itu tadi hands on. Jadi, yang paling praktis itu hands on. Berapa kali kita melakukan ini secara teori 21 kali atau 3 bulan. Tapi intens. Intens saya. Ini bisa kita lakukan juga pada anak-anak kita yang sudah besar. Ya, yang sudah di atas 15 tahun. Ini gitu Kang Denny.